al-ittiba itulah makna hakiki dari syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat Muhammad Rasulullah, ya. Yaitu tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang disampaikan, kemudian ta'atuhu fima amar, taat atas perintahnya. Kemudian yang ketiga adalah ijtinab ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangan. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menambahkan lagi yaitu dalam ketaatan wa alla ya'budallah illa bima syara'a, tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat Nabi, bukan dengan syariat sendiri, ya. Ini namanya ittiba, ya. Kemudian tadi dengan ittiba meraih kecintaan Allah. Ya, di antaranya meraih kecintaan Allah, mencapai derajat wali, perwalian. Kemudian di antaranya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya boleh katakan bahwasanya al-ittiba adalah bukti, ya. Ini tadi ayat dalam surat Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallah, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Saya boleh katakan bahwasanya ittiba adalah bukti cinta kepada Allah sekaligus kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah sekaligus bukti cinta kepada Allah. Bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sangat logis seorang kalau mencintai yang lain dia berusaha mengikutinya. Ya, kita sekarang lihat bagaimana orang-orang ketika cinta kepada seorang artis apapun diikuti gayanya, tutur katanya, model rambutnya, model bajunya, gaya jalannya diikuti. Ya, kalau orang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka berusaha mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipraktikkan oleh para sahabat. Mereka berusaha mengikuti apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sengaja makan apa yang disukai dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma peribadatan yang mereka ikuti, bahkan cara makanan pun mereka berusaha untuk mengikuti. Kenapa? Saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita tahu kalau kita sudah semakin ittiba, semakin cinta, ya, semakin ittiba, semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini sudah sangat jelas sekali, ya. Semakin ittiba, semakin cinta kepada Nabi. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak pernah dia lakukan sunnah Nabi, yang dia ikuti fulan, gaya fulan, terus gimana mau cinta sama Nabi? Mana buktinya? Kalau kamu cinta Nabi, kamu harus mengikuti Nabi ngomong apa, Nabi suruh ini taat, ya. Ya. Lau kunta muhibban la ata'tahu, ya. Ya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, sebagaimana perkataan seorang penyair, kalau kau memang cinta kepada Nabi atau kepada Allah, tentu kau akan taat kepadanya. Sungguhnya orang yang mencintai itu akan taat kepada yang dia cintai. Sederhana. Tapi kalau ternyata ngaku cinta kepada Nabi tapi melanggar perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
melakukan ibadah bukan dengan yang diajarkan oleh Nabi, bikin sendiri, tidak puas dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana mau dikatakan dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Di antara juga ya, Nabi, diutusnya Nabi adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah karunia Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Sungguh Allah telah memberi karunia kepada mukminin, kaum mukminin. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Jadi Allah memberikan karunia, laqad manna Allah 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus seorang rasul min anfusihim. Ya. Jadi Allah mengutus rasul dengan banyak tujuan ya, dengan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuan. Bahkan Allah utus dari diri kalian, dari jenis manusia. Makanya Allah tidak utus rasul dari kalangan malaikat. Allah tidak utus rasul dari kalangan malaikat. Kalau dari malaikat tidak bisa ditiru, tidak bisa diteladani, ya. Di kalangan tidak. Makanya dalam surat Al-An'am kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan." Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Wala labasna 'alaihim ma yalbisun. Jadi orang-orang musyrikin mengatakan, "Jangan utus utusan dari manusia, kita ingin utusan dari kalangan malaikat. Kami ingin malaikat." Allah bilang tidak bisa. Diutusnya Rasul itu agar kalian bisa teladani. Bahkan Allah mengatakan, walau ja'alnahu malakan, seandainya utusan kami adalah malaikat bukan manusia, la ja'alnahu rajulan, kami akan tetap saja menjadikan dia seorang lelaki. Supaya apa? Supaya kalian bisa contohi, supaya bisa kalian contohi ya. Jadi ini di antara utusnya Nabi karena Allah. Apa fungsinya? Fungsi diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah untuk diteladani ya. Untuk diteladani. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya. Makanya diutus adalah manusia. Karenanya yang diutus manusia untuk bisa dicontohi bagaimana dia berkeluarga, bagaimana kalau dia sakit, bagaimana kalau dia masuk dalam medan pertempuran, bagaimana kalau dia berdakwah, bagaimana kalau dia mensikapi istrinya, bagaimana kalau dia bergaul dengan sahabatnya, agar bisa dicontohi. Kalau malaikat gimana ya, nggak bisa menjadi teladan ya. Maka ini diantara hikmah diutusnya Rasul. Kemudian diantara hikmahnya untuk mengenalkan Allah. Akal memang bisa mengenali Allah, tapi secara global Tuhan itu ada. Iya, secara global kita bisa. Akal kita menunjukkan Tuhan itu ada. Gak mungkin ini semua terjadi tanpa ada yang menciptakan. Ya. Tetapi untuk mengetahui secara detail, tidak mungkin, karena itu perkara gaib. Yang bisa menjelaskan adalah utusan Tuhan itu sendiri. Bagaimana Anda tahu Allah Ghafur? Jangan-jangan Tuhan kita mungkin sadis, mungkin kita nggak tahu. Bagaimana Anda tahu Allah Al-Halim? Bagaimana Anda tahu Allah Al-Afu? Bagaimana Anda tahu bahwasanya Allah Ar-Razzaq, Asy-Syakur? Anda enggak bakalan tahu, ya. Bagaimana nanti kalau di surga, bagaimana melihat wajah Allah, enggak ada yang tahu. Kalau Nabi tidak ceritakan, tidak ada yang tahu. Maka di antara fungsi untuk diutusnya Rasulullah, para rasul secara umum adalah mengenalkan umat kepada Tuhannya. Jadi karena mereka disuruh untuk beribadah kepada Tuhan, ya mereka harus kenal siapa Tuhan mereka yang mereka ibadahi. Yang mengenalkan siapa, akal enggak mungkin sampai. Akal hanya bisa sampai secara global, secara detail nggak bisa. Ya, maka butuh wahyu yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka itulah di antara fungsi Rasul. Lihatlah bagaimana kalau kita baca orang-orang Yunani, akal mereka jabbar, akal yang hebat. Bahkan dasar-dasar pengetahuan banyak diambil dari Yunani. Matematika, mungkin fisika, mungkin kimia. Muncullah tokoh-tokoh mereka seperti Pitagoras, kemudian apa kayak Sokrates, kemudian Plato, Aristoteles dan macam-macam banyak ya.
Ya, banyak sekali tokoh-tokoh mereka yang luar biasa. Tapi coba kita baca perkataan mereka tentang Tuhan. Ngaco. Karena akal mereka tidak bisa berusaha untuk detail tentang Tuhan, mereka nggak bakalan sampai. Karena mereka bukan Yahudi, mereka bukan Nasrani, mereka juga bukan Islami. Sehingga ketika mereka berusaha memikirkan Tuhan, pakai logika saja, maka mereka saling bertentangan, saling bingung apa yang mereka sampaikan, ya, karena akal tidak bakalan sampai. Butuh seorang Rasul yang untuk menyampaikan hal tersebut. Di antara fungsi Rasul adalah memberi peringatan dan beri kabar gembira. Inna arsalnaka syahidan mubasysyiran wa nadhira. Wa nadhira. Penyampai kabar gembira. Pemberi peringatan. Beri peringatan ya, karena seorang manusia perlu diingatkan tentang adanya hari kiamat, tentang bahayanya neraka, tentang pentingnya surga. Makanya semua ya, tidak ada satupun kata Nabi, tidak ada satupun yang mengantarkan kalian kepada surga illa qad buyyina lakum, kecuali telah dijelaskan. Nabi sudah jelaskan. Tidak ada satu amalan pun yang bisa mengantarkan pada neraka atau menjauhkan dari neraka ya, kecuali illa qad buyyina lakum. Nabi sudah menjelaskan. Semuanya jelaskan secara detail. Rasulullah memberi peringatan, memberi kabar gembira ya. Yang beriman silakan, yang tidak beriman juga silakan, maka ada konsekuensinya masing-masing. Di antaranya tentunya fungsi Rasulullah SAW banyak ya, di antaranya adalah menjelaskan syariat secara detail. Karena sebagaimana manusia selain tidak bisa mengenal Tuhan mereka secara detail, mereka juga tidak tahu hukum apa yang pas untuk mereka kerjakan. Mereka butuh diberitahu oleh Tuhan. Ya. Kalau hukum diserahkan kepada manusia akan terjadi berbagai macam khilaf, ya. Ya. Akan terjadi lalawajadu fihi ikhtilafan katsira, akan banyak khilaf, hukum ini berubah, ganti zaman berubah lagi, ganti ini, ganti suku, berubah-ubah. Maka yang menurunkan hukum adalah Rabbul Alamin yang tahu benar tentang manusia yang dia ciptakan, yang lebih tahu maslahat manusia daripada manusia itu sendiri, maka Allah kirim seorang Rasul menjelaskan syariat secara detail. Makanya kalau kita lihat syariat Islam detail, ya, detail sempurna, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Semua dijelaskan. Coba antum lihat syariat Islam. Dari sisi mana? Semuanya ada. Masalah keluarga ada dalil-dalilnya, adab makan ada dalilnya, adab buang hajat ada dalilnya, adab tidur ada dalilnya, adab bersenggama ada dalilnya, adab bertetangga ada dalilnya, ya, adab ke masjid ada dalilnya, dalam masjid ada dalilnya, adab berdagang ada dalilnya, adab bernegara ada dalilnya, adab bersikap dengan musuh ada dalilnya. Semuanya lengkap. Baca hadis-hadis lengkap, sempurna. Agar seorang muslim bisa mendapatkan kebahagiaan. Semakin dia menjalankan sunnah Nabi, dia semakin bahagia. Tinggal kita mau mengenali atau tidak. Ya. Ini diantara urgensinya kita perlu ittiba. Ini semua adalah ittiba. Ya. Kita berusaha mengenal syariat secara detail, itu termasuk daripada ittiba. Taib.